Ibu mau lihat sendiri ya. Bisa pinjam kertas satu. Suci Nur Hafisa, ya. Nurmuni Kamustari, Suryanti, Salsabila. Hari ini ada semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat kabel-kabel yang ada di pinggir jalan? Bagaimana keadaan kabel itu? Ya, betul sekali. Betul sekali. Nah, coba kalian pikirkan, kenapa pada siang hari kabelnya ini akan merenggang, tapi pada malam hari ia menegang? Karena matahari pada siang, baru malam tidak ada matahari. Ya, betul sekali. Ada yang bisa menemukan lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Warna pasti jadi renggang Ki. Ya, baiklah, Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, itu kabel, dia di pinggir jalan. Apabila siang hari, maka akan terkena panas matahari. Jadi, kabelnya akan merenggang. Namun, pada malam hari, tidak terkena matahari. Nah, jadi suhu yang awalnya kabelnya ini panas, terus malam dia tidak kena matahari, maka suhunya menurun. Jadi kabelnya ini akan menyusut seperti itu. Nah, makanya para tukang listrik itu yang dia masang kabel-kabel di pinggir jalan itu, dia tidak langsung dikasih tegang, tapi dikasih kendor. Apabila pada saat malam hari, pada saat suhunya menurun, kabelnya ini yang akan menyusut tidak akan putus. Kenapa tidak saja kabelnya Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ayo kita pikirkan bersama. Kenapa ini kabel tidak diukur saja? Jadi kalau dia malam, dia tidak akan putus meskipun kabelnya menyusut. Ada yang bisa jelaskan? Tidak ada, baiklah Ibu jelaskan. Nah, coba kita pikirkan. Kalau misalnya kabelnya dia diukur, tapi baiklah kalau siang itu tidak jadi masalah kan, karena dia akan merenggang. Nah, ini masalahnya dia berada pada malam hari. Misalnya kita mengukur kabelnya ini, kita diukur pada suhu 18 derajat lah misalnya. Tapi ternyata pada malam hari suhunya menurun menjadi 16 derajat. Jadi otomatis yang awalnya akan tegang menjadi semakin tegang dan akan putus seperti itu. Makanya kita tidak bisa mengukur kalau ini harus segini derajat pada malam hari, karena kita tidak tahu pada malam hari suhu akan berkurang berapa banyak. Selanjutnya Ibu punya percobaan. Ada yang mau membantu Ibu? Satu orang? Silakan. Suci, silakan maju. Ini balonnya pasang ke sini. Lihat ya, awalnya balonnya kempes, terus ini kita pasang ke dalam botol ini. Terus maju saya sini biar nanti kelihatan. Ibu punya air panas. Coba amati apa yang terjadi pada balon ini. Kan balonnya maju saja, maju kalau mau lihat, kalau mau sambil lihat ya ngomong dulu. Silakan taruh toh. Awalnya tuh dia kempes,
terus pas ibu tuangkan air panas dia mengembang, ya kan? Oke, Cici bantu ibu lagi. Kasih ketemunya. Udah bisa ya. Kan sementara kan balonnya ada isinya. Nah, sekarang ibu punya air dingin. Kita lihat apa yang terjadi pada saat air dingin ini ibu tuangkan. Nah, balonnya kembali dengan tes. Ayo, kenapa hal ini terjadi? Kenapa pada saat ibu tuangkan air panas, balonnya ini akan mengembang. Tapi pada saat ibu tuangkan air dingin atau air biasa, balonnya kembali mengempes. Nah, kan ini dia tidak ada lubang udaranya kan, selain yang di atas ini. Ibu tutup, kembali mengempes balonnya. Ayo, kenapa hal ini terjadi? Kenapa pada saat ibu tuangkan air panas, balonnya ini akan mengembang. Tapi pada saat ibu tuangkan air dingin atau air biasa, balonnya kembali mengempes. Nah, kan ini dia tidak ada lubang udaranya kan, selain yang di atas ini. Ibu tutup, kembali mengempes balonnya. Kenapa hal ini terjadi? Nah, penjelasannya akan ibu jelaskan pada materi kali ini. Materi kita pada kali ini yaitu pemuaian. Ibu kasih langsung ya. Untuk pemuaian ini pada koefisien muai. Koefisien muai itu dia merupakan ketetapan. Jadi kita tidak perlu menghitung untuk koefisien muai ini. Dia sudah ada nilainya. Nah, seperti ini. Kaca dia 9 kali 10 pangkat minus 6. T-Rex dia 3 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini saja yang ibu kasih. Sudah, kita masuk di rumus. Panjang yaitu dia ada delta L sama dengan L0 Oke, ibu tulis diketahui. Kena sih, gue sangat penuh. Sudah dicatat. Nah, untuk pada pemuaian panjang, ini koefisien muainya disebut alfa. Dibaca alfa, oke? Bukan kali atau silang, tapi alfa. Sampai sini sudah? Oke, ibu kasih soal. Tulis soalnya di buku kalian. Sebuah benda yang terbuat dari baja, panjangnya 1000 cm. Yang terbuat dari baja, panjangnya 1000 cm. Oke. Koefisien muai baja yaitu
12 kali 10 pangkat minus 6. Dan aku puasa. Tentukan pertambahan panjang baja pada saat suhunya 50 derajat Celcius. Oke, sudah. Ibu tulis diketahui. Dari soal itu apa yang kita ketahui? Pasti ada panjang. Nah, panjang itu di soal dia dimaksud panjang awal, L0. Lalu tadi berapa? 1000 cm. Kemudian apa lagi? Nah, delta P. Tadi ada dikatakan perubahan suhu. Nah, suhunya itu dia 50 derajat Celcius. Selanjutnya apa lagi yang diketahui? Ada koefisien muon. Koefisiennya tadi 12 kali 10 pangkat minus 6. Nah, yang ditanyakan, terus lagi ditanyakan dia pertambahan panjang. Untuk menjawab soal ini, ingatkan tadi rumusnya dia delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Langsung masuk ini semua, L-nya dia 1000, alfanya dia 12 kali 10 pangkat minus 6, terus delta T-nya langsung 50. Nah, sini bisa langsung ini dicoret. Anggap saja ini dicoret dengan yang ini, jadi 12 kali 10 pangkat minus 3 kali 50. 50 bisa lagi dicoret, jadi 12 kali 10 pangkat minus 2 kali 5. Nah, 12 kali 5, sisa ini yang dikalikan. 12 kali 5 berapa? Berapa? 60. Dan ditutup lagi 60 kali 10 pangkat minus 2. Ini dulu makan. Ini bisa jadi 0,6 cm. Kan? Jawabannya langsung dapat seperti itu. Sudah? Mengerti semua sampai di sini? Ibu hapus ya. Selanjutnya ibu beralih ke yang kedua. Dia pemuraian luas. Pemuraian luas ini dia sebenarnya sama dengan pemuraian panjang, cuman bedanya di pemuraian luas kita mempunyai dua hal yang diukur, yaitu panjang dengan lebar. Sama saja faktor yang mempengaruhi sama saja dengan pemuraian panjang, cuman dia bedanya di koefisien, di mana koefisien luas ini dibaca beta. Oke, ditulis beta. Nah, karena pada pemuraian luas ini yang diukur yaitu panjang dan lebar, jadi beta ini dia sama dengan 2 kali alfa. Oke, jadi di soal itu tidak ada dijelaskan tentang beta sekian, cuman alfa yang dijelaskan. Jadi untuk mencari beta kita harus mengalihkan 2 si alfa ini. Oke, jadi kasih rumus lagi. Rumusnya hampir sama, yang membedakan cuma betanya saja. Yang semuanya diketahuinya sama, cuma ini beta koefisien luas. Oke, ini mengerti semua. Nah, ibu masuk ke contoh soalnya langsung. Tulis sebuah besi pada suhu 30 derajat Celcius, luasnya 10 meter pangkat 2. 10 meter pangkat 2. Dari situ kita sudah bisa menulis apa diketahuinya. Luasnya 10 meter pangkat 2, jadi otomatis dia adalah A0-nya, luas awalnya itu 10 meter pangkat 2. Nah, pada suhu 30 derajat Celcius berarti dia
suhu awal T1 itu 30 derajat Celcius. Lanjut soalnya, koefisien muai panjang besi yaitu 12 kali 10 pangkat minus 6. Nah, itu tulis lagi. Koefisien muai panjang berarti dia alfa. Alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 6. Nah, lanjut lagi. Tentukan luas bejana pada suhu 90 derajat Celcius. Nah, 90 derajat Celcius ini berarti dia adalah T2. T2 ini dia 90 derajat Celcius. Ingat, terus yang diketahui tadi, Ibu katakan dia adalah luas akhir. Luasnya dikali. Nah, kan untuk mencari luas yaitu A0 1 ditambah beta dikali delta T. Nah, kita butuh beta bukan alfa. Jadi harus kita kalikan tadi beta sama dengan 2 kali alfa. Jadi 2 kali 12 ini berapa? Jadi 24 kali 10 pangkat minus 6. Ini yang kita tulis di sini, bukan 12 kali 10 pangkat minus 6. Oke, mengerti? Ini kita langsung kasih masuk 10 dikali 1 ditambah 24 kali 10 pangkat minus 6 dikali. Nah, delta T itu dia perubahan suhu. Dimana delta T itu sama dengan T akhir dikurang dengan T awal. Jadi T2 90 kurang dengan T awal 30 sama dengan 60 derajat. Jadi kita tulis di sini 60. Langsung 1 ditambah. Ini bisa Ibu langsung coret. 24 kali 10 pangkat minus 6 dikali 6. Nah, 24 dikali 6 itu 144 kali 10 pangkat minus 5. 10 1 ditambah. Ibu bisa tulis seperti ini. 0,144. Jadi 10 1 ditambah ini jadi dia 1,00144. Nah, 10 dikali 1,00144 dia 10,0144. Ini tadi meter pangkat 2. Oke, silakan tulis. Ibu hapus lagi ya. Ini materi terakhir yaitu pemuaian volume. Materi terakhir dia pemuaian volume. Nah, pemuaian volume ini dia terjadi pada gas dan maupun udara. Dia bisa terjadi pada kedua hal itu. Pemuaian volume. Nah, kalau pada pemuaian volume ini kita menghitung 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tebal. Oke, semuanya sama dengan pemuaian panjang, cuman seperti itu bedanya dia di koefisien muai. Koefisien muai volume dia itu dilambangkan seperti ini, namanya gamma. Tulis gamma. Nah, gamma ini kan kita menghitung 3 hal dari volume ini, yaitu panjang, lebar, dan tebal. Berarti gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Oke, 3 kali alfa. Nah, rumusnya sama saja dengan yang pertama tadi. P sama dengan delta P sama dengan T0 dikali gamma dikali delta T. Untuk P sama dengan 1 T0 1 ditambah gamma kali delta T. Cuman bedanya di koefisien saja. Oke? Ada dia nggak di? Oke, selanjutnya yang diketahui juga hampir sama seperti itu. Ibu masuk ke soal lagi. Jadi soalnya Ada. Oh, sudah. sebuah bejana mempunyai volume 1 liter. Berarti kalau ibu mengatakan mempunyai volume 1 liter, seperti tadi, berarti dia yang diketahui
itu tulis diketahui P0 sama dengan 1 liter. Oke. Pada tadi soal ibu sebuah bejana mempunyai volume 1 liter. Pada suhu 25 derajat Celcius, berarti itu menandakan adalah suhu awal 25 derajat Celcius. Oke. Koefisien Y panjang yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Nah, kita tulis koefisien panjang 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Berarti 75 derajat Celcius ini dia adalah T2, 75 derajat Celcius. Nah, yang diketahui yaitu volume akhir si bejana. Oke, nanti kita mengerti. Ingat rumusnya volume akhir yaitu P0 dikali 1 ditambah gamma koefisien Y dikali delta T. Nah, langsung dikasih masuk. Volume awalnya dia 1 ditambah, ingat, gamma 3 kali alfa. 3 kali alfa berarti dia 6 kali 10 pangkat minus 5 dikali, ingat delta T perubahan suhu, T2 dikurang T1, dia T2 nya 75 dikurang 25 berarti 50. 1 ditambah, ibu bisa coret langsung ini 6 kali 10 pangkat minus 4 dikali 5. Oke, ibu langsung kalikan 5 kali 6 kan 30, 30 pangkat minus 4. Nah, selanjutnya ibu coret lagi ini jadi 3 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sama dengan tulis dulu 1 ditambah 0,003 sama dengan 1. Nah, ibu tambahkan 1,003. Jadi 1 dikali 1,003 sama dengan 1,003. Ini volume berarti liter. Oke, ingat jangan lupa tulis satuan. Oke, sampai di sini. Nah, selanjutnya ibu punya soal untuk kalian kerjakan. Ini. Ibu. Kita mulai mengerjakan bersama untuk soal nomor 1. Ini kita tulis nomor 1. Ada yang mau naik atau sebutkan saja apa yang diketahui dari soal nomor 1 ini. Siapa? Sebutkan dulu. Sebut saja yang diketahui pada soal nomor 1. Bisa bacakan ibu, minta ibu soalnya 1. Nah, ini sebuah besi bervolume 1 meter kubik. Berarti pada nomor 1 yang diketahui apa? P0 ya, suaranya dipisahkan sedikit biar bisa dengar 1 pangkat 3. Nah, dipanaskan dari suhu 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Nah, artinya kalau dia sudah ada suhu awal dan suhu akhir, langsung saja kita tulis delta T sama dengan dia suhunya 100 derajat Celcius. Nah, selanjutnya jika massa besi pada suhu 0 derajat Celcius adalah 7.200 kg. Nah, massa ini dia dilambangkan dengan M. 7.200 kg. Terus koefisien Y panjang, ingat koefisien Y panjang yaitu 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Hitunglah massa jenis besi pada suhu 1000. Massa jenis itu ditanyakan yang rho. Ingat, rho rumusnya itu rho sama dengan M per V. Untuk memperoleh rho
ini kita harus punya nilai massa dan nilai volume. Nah, nilai massa ini kita sudah punya yang ini. Jadi kita membutuhkan nilai volume. Nah, untuk mendapatkan volume ini kita kembali ke rumus awal. V sama dengan 1 Mata dia itu aku sama Pak. Mata tuh mata. Venom 1 ditambah, ingat volume. Volume berarti dia koefisien W-nya gamma dikali delta T. Nah, V awal dia 1. Nah, ini 1,1 kali 3. Ingat ya, kali 3. Jadi 3,3 kali 10 pangkat minus 5. Delta T langsung 1000. Karena tidak cukup, yuk langsung pangkat 3 ya. Pangkat 3 maksudnya itu dia 1000. Oke. Nah, seperti ini. Yuk bisa langsung coret. Tambah 3,3. Ini pangkat 3 ibu coret jadi 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2. Kalau misalnya kalian tidak bisa menghitung seperti ini, bisa jabarkan 0,033. Oke. 1 kali 1,033 sama dengan 1,033. Karena dia volume berarti dia meter. Gampang kan? Belum, ini masih volume. Kita belum berbicara tentang massa jenis ini. Nah, massa jenis ini, dulu dari saya ke sini, dia pada saat terjadi kenaikan suhu, maka massanya ini dia tidak akan berubah, hanya volume yang berubah. Jadi massanya tetap kita pakai 7.200 dibagi 1,033. Nah, jawabannya berapa? Atau hitung saja ya, jawabannya nanti dia di sini berapa. Oke, untuk nomor 1 sudah. Nah, ibu lanjut di nomor 2. Lihat pertanyaan nomor 2. Sebuah bola yang memiliki volume ditanyakan dengan dia V0. Ingat, volume 50 meter pangkat 3. Jika dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius, berarti dia sudah dipanaskan. Jadi otomatis delta T-nya itu 50 derajat Celcius. Jika pada kondisi tersebut temperaturnya 0 derajat Celcius, tentukan volume akhir bola tersebut setelah terjadi pemurnian. Nah, ini alfa. Tulis alfa sama dengan 17 kali 10 pangkat minus 5 per Kelvin. Ingat, di sini dikatakan Kelvin bukan derajat Celcius. Terus yang ditanyakan volume akhir T. Pertama kita harus cari berapa sih ini Kelvin, berapa untuk suhunya, karena kita menggunakan Kelvin. Di sini Celcius berarti harus disamakan dulu, karena dia menggunakan Kelvin, jadi kita harus samakan dengan Kelvin. Ingat, kalau untuk mencari Celcius, ingat pada materi kemarin suhu Kelvin itu dia dijelaskan dengan T besar. Besar itu perbandingan Celcius dibagi perbandingan Kelvin, lupa, T dikurang 2,3 sama dengan 5 dibagi perbandingan Celcius dikali suhu Celcius sama dengan T dikurang 273. Ini dia ketetapan Kelvin. Oke, 5 kali 5 bagi 5 1 jadi langsung ditulis 50. T, karena di sini dia minus, kita ke sini berarti dia mengalami pindah ruas. 50 ditambah 273 sama dengan berapa? 3 2 50 3 2 3 kan? 3 2 3. Langsung lagi dirumus. V sama dengan, ingat rumus V, V0 1 ditambah gamma dikali delta T. V0 dia 50. 1 gammanya 17 tapi dikali 3. Berapa? 1
3. Langsung saja 50 satu. Nah, ini 50 dikali ini 3 2 3 hasilnya berapa? Hasilnya sudah ada kalkulator kan 82 350 kali 10 pangkat minus 6. Nah, 50 ditambah 83 kali 10 pangkat minus 6. Ibu tidak usah tulis yang di belakang ini karena terlalu panjang. Langsung saja ke sini. Nah, berapa ini? Ini kita coret ini jadi minus 5. Kan 15 tambah ini berarti 41 kali 10 pangkat minus 5. Dia bakal segini. Oke? Sampai di sini. Soal yang terakhir. Ini paling susah nih. Soal yang ketiga ini. Karena soal ketiga ini dia membahas tentang perbandingan. Jelas, sebuah batang besi panjangnya 80 cm dipanaskan sampai 50 Celcius. Panjang besi panjang berarti dia 80 cm Celcius, 60 cm. Selanjutnya dipanaskan sampai suhu, jadi dia sudah delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Ternyata bertambah 5 mm. Nah, maksudnya ini bertambah, dia sudah mengalami pemuaian. Nah, pemuaiannya itu dia delta L sama dengan 5 mm. Panjang besi jika panjang, oh berarti ini L1 karena kita ada L2 lagi. L02 itu dia 50 cm. Dipanaskan sampai suhu berarti delta T2 sama dengan 60 derajat Celcius. Ditanyakan delta L2, ini delta L1. Nah, di sini kalau soalnya seperti ini berarti koefisien muat panjang 1 sama dengan koefisien panjang 2. Jadi ini diabaikan saja. Kan rumus awalnya dia delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Karena alfa diabaikan berarti dia seperti ini. Delta L per L0 dikali delta T. Karena kita punya dua besi yang saling dibandingkan, maka kita tulis delta L1 L01 dengan delta T1 sama dengan dimana alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan delta L2 dibagi L02 dikali delta T2. Nah, langsung masuk delta L2 5 dibagi L0 pangkat L0 80 dikali delta T50 sama dengan delta L2, karena ini yang mau dicari maka kembali ditulis di sini. L2 50 dikali 60. Ini ada yang bisa bantu ibu mengerjakan? Masukin mengerjakan. Ini tinggal dikali silang saja. Pernya kasih 5 kali 4 8 kali 5 40 jadi 4000. Ini sama dengan tulis kembali ini delta L2 delta L2 per 50 kali 60. Kalau sudah seperti ini, maka kita langsung kali silang. Ini
ini dikali dengan ini. Oke. Itu untuk 5 kali mempas 300 berapa? Mama, ditunggu ini. Ya, 15. Atau bisa aja sama kurangin mas. 4 dikali delta L sama dengan 4.000 delta L2. Karena kita mencari delta L2 berarti ini akan pindah ke sini. Jadi 15.000 dibagi 4.000 sama dengan delta L2. Nah, ibu tulis dengan lagi delta L2 ini ya sama dengan 15 dikali dibagi 4 berapa? Berapa? Berapa 15 bagi 4? Hah? Bilang saja cepat. Ini sudah bilang cepat. 15 bagi 4. Kan ini cara. Berapa? 3,58. Nah, kita lihat apa sih yang ditanyakan ini? Delta L. Satuan dari delta L berarti dia sentimeter. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, selanjutnya sekian pelajaran dari ibu hari ini. Semoga hari ini pelajarannya dapat bermanfaat kepada peserta didik semua. Apabila ada salah dari pengajaran ibu mohon maaf, dan kedepannya ibu harapkan peserta didik untuk terus belajar mengikuti pertemuan ini. Sekian kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.